Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haide Sastra Kamil, mahasiswa Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil observasi saya dan juga teman-teman saya mengenai salah satu mata kuliah, yaitu adalah PLP. PLP itu apa sih? PLP adalah pengenalan lingkungan persekolahan. Dan itu adalah salah satu mata kuliah yang berada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, biasa dikenal dengan nama magang atau PKL. Namun pada kesempatan kali ini PLP itu adalah pengenalan lingkungan persekolahan lebih ke arah observasi melalui media daring. Karena kita tahu bahwasanya sekarang sedang wabah penyakit COVID-19. Jadi harus berjaga jarak, tetap di rumah saja, dan juga kita mengenal lingkungan sekolah melalui media daring. Jadi tidak observasi secara langsung, masih berjaga jarak, dan juga selalu tetap WFH atau work from home. Namun pada kesempatan kali ini saya mengobservasi salah satu sekolah yang berada di Jakarta Barat, yaitu adalah SMA Muhammadiyah 15, Selipi, Jakarta Barat. Nah, di sekolah SMA Muhammadiyah 15 ini kami mengobservasi bersama teman-teman kelompok, yaitu ada Atif Areza Fatah, saya sendiri Haidir Sastra Kamil, dan juga ada Bimo Raffi Widianto, dan juga Fadlan Fatin. Nah, kami mengobservasi mewawancarai melalui media daring, yaitu seperti Zoom dan juga Google Meet. Saya di sini mengobservasi dan juga berwawancara dengan pihak kepala sekolah, pihak guru, pendidikan sejarah, dan juga siswa-siswa SMA Muhammadiyah 15 Jakarta Barat. Mungkin itu dari saya, tanpa tunggu lama lagi kita menyaksikan video wawancara dengan pihak sekolah SMA Muhammadiyah 15 Jakarta Barat. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai wawancara, Pak, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok pengamatan lapangan persekolahan atau observasi dari UHAMKA, khususnya Prodi Pendidikan Sejarah. Kami akan melaksanakan wawancara terkait sekolah yang kami lakukan sebagai observasi, dan Bapak sebagai selaku kepala sekolah dari SMA 15 Muhammadiyah ya Pak ya. Saya sebagai host yaitu Atif Areza Fatah. Selanjutnya ada Haidir Sastra Kamil dari kelompok kami juga, dari program studi sejarah juga sama dengan saya. Selanjutnya ada dari Bimo Raffi Widianto, sama juga dari kelompok kami, kelompok magang PLP 1. Lalu juga ada Fadlan Fatin dari kelompok kami juga. Selanjutnya kita langsung boleh saja ke Bapak untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Asrunas Imran. Ya, tempat tanggal lahir saya itu lahir di Bima, tanggal 10 Agustus 1964. Saya tinggal sekarang ini di Kunciran, Kota Tangerang. Saya kira itu. Adakah kegiatan-kegiatan sekolah yang merupakan pembiasaan pada lingkungan sekolah SMA Muhammadiyah, seperti kegiatan ibadah dan literasi umum sebelum KBM dimulai? Ya, pada pagi hari ada sebelum masuk ya dalam kondisi sebelum pandemi ini, kalau di sekolah kita akan melakukan literasi kita itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak hanya membaca Al-Qurannya, tetapi maknanya dan terjemahannya kita baca. Kemudian kita akan mencoba menggali dari yang sudah kita baca itu, apa sih sesungguhnya makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Nah, itu literasi kita, jadi membaca sambil memahami makna yang ada. Lanjut ke pertanyaan keempat oleh saya, Haide Sastra Kamil. Terkait kegiatan intrasekolah, khususnya pengurus sekolah, apakah rapat atau briefing antara guru dan kepala serta personel sekolah sering dilakukan di sekolah tersebut? Ya, di sekolah kami itu ada kegiatan rapat dan briefing. Dua itu hal yang penting bagi kami. Dan kemudian di akhir semester juga kami akan melakukan rapat
untuk koordinasi bagaimana hasil penilaian selama 1 semester untuk diberikan laporan kepada orang tua murid. Nah, begitu seterusnya setiap tahun itu kami lakukan secara periodik sampai nanti akhir tahunnya ada rapat-rapat yang namanya rapat persiapan ujian nasional, rapat persiapan ujian semester, dan kenaikan kelas, dan kemudian kami nanti juga rapat di akhir untuk menentukan kelulusan atau kenaikan kelas dari kelas tersebut. Kemudian ada juga namanya briefing. Nah, briefing itu biasanya briefing itu informal, dalam arti tidak rapat, diundang guru masuk ke dalam kelas, kemudian seterusnya secara formal rapatnya. Tetapi kalau briefing itu saya melakukannya biasanya pada saat waktu istirahat di ruang guru atau di pagi hari. Nah, di pagi hari melihat situasi dan perkembangan apa yang terjadi di sekolah kita. Pertama Pak, saya hendak bertanya. Di sini kan Pak Rojak sebagai gurunya mata pelajaran sejarah. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak, selama Bapak mengajar di SMA 15 Selipi ini, bagaimana Pak terkait karakteristik siswa pada jenjang SMA, khususnya ketertarikan mereka terhadap pelajaran sejarah? Jadi kalau di SMA Muhammadiyah 15, karakteristik anak itu kan pasti berbeda ya. Jadi untuk kategori laki-laki sama perempuan saja itu sudah berbeda gitu. Bahkan untuk setiap level gitu ya, untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 itu biasanya punya ciri khas yang juga berbeda-beda gitu ya. Secara umum sih mungkin karakteristik dari siswa SMA itu memang adalah siswa yang sedang tumbuh gitu ya, sedang tumbuh dan mereka sedang mencari jati diri, hingga mereka kalaupun nakal gitu ya, itu nakal yang sifatnya seperti anak-anak yang mencari perhatian gitu. Secara umum mungkin seperti itu karakteristiknya. Pertanyaannya, bagaimana tata tertib dan tingkat disiplin siswa pada saat KBM berlangsung? Untuk tata tertib dan tingkat kedisiplinan siswa, suaranya kedengeran nggak? Kedengaran Pak, jelas Pak, jelas. Oke. Jadi di sekolah SMA Muhammadiyah untuk tata tertib itu sebenarnya sudah ada gitu ya, yang tertulis maupun kemudian yang tidak tertulis gitu ya, diungkapkan oleh guru-guru gitu ya. Jadi setiap guru mata pelajaran biasanya punya tata tertib sendiri gitu untuk mata pelajarannya. Tapi secara umum SMA Muhammadiyah itu punya tata tertib yang juga mengatur tentang bagaimana anak-anak masuk sekolah pada pagi hari, kemudian tingkat kehadirannya seperti apa, kemudian tingkat keaktifannya dalam mengerjakan tugas dan seterusnya, itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi memang di setiap anak itu memiliki penerimaan dan prakteknya berbeda-beda. Ada yang kemudian anak yang mungkin sudah terbiasa disiplin di rumahnya, maka di sekolah pun kelihatan disiplin. Tapi kalau anak-anak yang kemudian mungkin di rumahnya lebih longgar gitu ya aturannya, kemudian tidak terlalu menekankan kedisiplinan, maka si anak pun di sekolah akan seperti itu. Gitu. Jadi tata tertib pasti ada di SMA gitu ya, di sekolah. Tapi tergantung siswanya, dan kadang-kadang itu adalah bawaan dari rumah. Selama teman-teman bersekolah di SMA Muhammadiyah ya, entah mungkin teman-teman dari SMP sudah di situ atau mungkin hanya dari SMA saja gitu. Selama teman-teman sekolah di SMA itu, kultur atau kebiasaan apa saja sih yang sering dilakukan khususnya pada hal-hal positif gitu. Nah, apa nih yang biasanya teman-teman lakuin kalau dalam hari-hari biasa gitu, kultur-kulturnya itu? Aku mau jawab nih, kalau kebiasaan kita itu setiap pagi alhamdulillahnya baca Al-Quran. Terus tuh nanti ada satu orang yang baca terjemahan keseluruhannya.
Terus nanti ada 2 sampai 3 orang yang nyari kesimpulannya. Jadi kita bukan cuma baca, tapi kita juga harus memahami. Kayak gitu sih, Kak, kalau kebiasaan tiap pagi. Terus nanti ada jadwal sholat duha, dan jadwalnya itu sebenarnya nggak tetap, tapi jadi bikin kita tuh jadinya sholat duha tiap pagi gitu, Kak. Kayak gitu sih kalau kebiasaan yang ada di Muhammadiyah. Terkait minat, bakat, dan apakah mengikuti ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler sebagai motivasi belajar serta menyalurkan hobi semasa di sekolah atau di SMA. Yang mau menjawab, silakan. Ya, Kak, saya mau menjawab. Ya, boleh. Jadi, alhamdulillah semenjak saya sekolah di situ, saya ikut ekstrakurikuler basket. Saya ikut untuk menyalurkan hobi sih, Bang. Dari SD udah hobi main basket. Terus juga kata guru dari sana, kita harus memilih salah satu ekstrakurikuler untuk nilai kenaikan kelas. Jadi saya milihnya basket di sana. Kalau intrakurikuler belum pernah ikut sih. Ya, boleh, silakan. Saya kan ikut Rohis. Nah, motivasinya sih biar ngajak kebaikan aja gitu, ngajak kebaikan supaya bisa mengingat Allah gitu. Terus bisa lancarin baca Quran juga. Kalau masalah tambahan nilai sih, biasanya kalau Rohis itu ditambah nilainya itu di Al-Islam, bahasa Arab, sama kemuhammadiyahan. Jadi kalau ada yang kurang di antara itu bisa ditambahin. Mungkin itu hasil dari wawancara saya dan juga kelompok saya, yaitu ada Atif, Bimo, dan juga Fadlan Fatin terkait tentang PLP tersebut. Ya, bisa kita lihat bahwasannya sekolah SMA 15 Muhammadiyah Jakarta Barat sudah sesuai dengan visi misi sekolah tersebut terkait dengan administrasi pendidikan dan juga kurikulum dan juga pengembangan siswa-siswa dan juga guru-guru yang ada di sana. Terlebih pendidikan sejarah juga sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat digemari oleh siswa-siswa IPS maupun juga IPA, karena bisa kita tahu bahwasannya saat saya dan juga teman-teman saya menuju ke sekolah SMA 15 Muhammadiyah Jakarta Barat, dari guru sejarahnya mengatakan bahwasannya ada klub yang bernama sejarah klub. Jadi bagi mereka yang tertarik dengan mempelajari pelajaran sejarah itu bisa mengikuti kelas tersebut atau diskusi tersebut. Selama observasi 1 bulan ini sudah memberikan hasil yang sangat memuaskan. Terlebih bahwasannya kita sebagai guru pendidikan sejarah nantinya juga bisa tahu apa sih lingkungan persekolahan yang nantinya harus kita siapkan untuk murid-murid kita dan juga sesuai dengan kurikulum dan juga visi misi sekolah. Untuk Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 15 Jakarta Barat, kepada guru pendidikan sejarah SMA Muhammadiyah 15 Jakarta Barat, dan juga untuk para siswa yang sudah berkenan kesempatan waktunya untuk mewawancara dan juga melakukan observasi bersama kami. Terima kasih. Semoga video wawancara kami mengenai PLP bisa menambah wawasan kita semua dan mengetahui apa sih lingkungan persekolahan dan terutama bagi kita modal sebagai seorang guru. Semoga video ini juga bisa menambah sedikitnya pengalaman kita semua mengenai lingkungan persekolahan juga. Akhir kata dari saya, Historia Vitae Magistra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.